Puji Tuhan. Saudara, sebetulnya ada beberapa bahan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa disampaikan dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya udah seret dengan satu tema, tetapi 3 kali Tuhan selalu memberikan tema ini buat saya, saudaraku. Ya, ada beberapa tema setiap kali saya buka, ketemunya ini terus. Dan saya mencoba untuk ikuti maunya Tuhan. Judulnya adalah berkat Tuhan atas perhimpunan umatnya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, tiap kali ibadah raya selalu ditutup dengan doa berkat. Pernah tidak Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa selalu ditutup dengan doa berkat, ucapan berkat untuk jemaat? Ini Alkitabiah Bapak Ibu. Dan sudah diberlakukan sejak zaman dahulu, sejak umat Israel secara jasmani. Dan terus diberlakukan buat kita. Saya dapat perenungan ini, saudaraku yang Tuhan kasih, dari ayat ini dan saya pelajari baik-baik. Dan ternyata luar biasa berkat ini, saudaraku. Dan masih berlaku buat kita. Nah, berbicara tentang berkat, saudara, ini pendahuluan dulu sebelum kita masuk pada pokok bahasan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati, tidak ada. Orang sudah diberkati limpah pun tidak akan menolak kalau disodori berkat lagi. Semua orang butuh berkat Tuhan. Nah, berbicara soal berkat, memberkati itu adalah merupakan sifat dan kehendak Tuhan kepada manusia. Saudara perlu perhatikan. Sifatnya Allah, maunya Allah itu gak pernah mau mencelakakan kita. Itu merupakan sifat dan kehendaknya Tuhan sendiri. Memberi berkat kepada manusia ciptaannya. Kalau saudara pelajari dalam kitab Kejadian, tiap kali Tuhan menciptakan hari pertama, kan 7 hari ya, hari ke-7 istirahat. Tuhan berkati hari itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan pada waktu hari ke-6 menciptakan manusia, Tuhan bukan cuma memberkati, tapi rasa puas melihat ciptaan yang menurut gambar dan rupa Allah. Satu ciptaan yang begitu dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Yang kepadanya Tuhan mau berkati, itulah manusia. Ya saudara. Nah, berbicara soal berkat, Bapak Gembala, Bapak Rohani kita pernah memberikan khotbah itu tentang 2 berkat. Berkat secara umum dan berkat secara khusus. Nah, saya akan tampilkan kembali juga ada satu berkat secara umum. Ya, berkat umum itu apa? Saudara, saya akan ingatkan kembali. Lihat ayatnya, saudara. Dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan demikian. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bapa yang di surga itu memberi berkat secara umum. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan orang yang tidak benar. Ini berkat umum. Matahari, hujan, termasuk oksigen, dan banyak lagi yang lain. Yang enggak orang jahat, bukan anak Tuhan, semua dapat tanpa terkecuali. Cuma di sini dicatat matahari dan hujan. Ya, 2 hal yang berbeda tapi melengkapi. Cuma manusianya saja yang kemudian merusak, ya kan? Matahari jadi begitu panas, kenapa? Lapisan ozon mulai terrobek-robek karena manusia pakai pesawat ulang-alik itu untuk teknologi, tapi merusak tapi gak bisa bikin baik. Hujan pun jadi ekstrim, saudaraku yang Tuhan kasih, karena ulah manusia juga. Pada lapisan ozon ini sudah robek begitu rupa, jadi memengaruhi cuaca. Hutan-hutan digundulin, banjir semua di mana-mana, saudara. Ulah manusia yang merusak. Tuhan memberikan berkat. Tapi manusia yang kadang-kadang merusak, yang membuat berkat-berkat itu seolah-olah menjadi kayak bencana. Ya toh? Panas kalau ekstrim bencana, saudaraku, kebakar kita. Hujan kalau terlalu terus hujan, ya bencana jadi banjir. Tapi itu karena ulah manusianya. Nah, kalau kita lihat di ayat ini yang di kalimat berwarna, saudaraku, maka kita lihat di sini bahwa berkat secara umum ini meliputi semua golongan manusia secara umum yang dikategorikan sebagai orang yang jahat dan orang yang baik, 2 golongan ini. Orang benar dan orang yang tidak benar. Yang dapat saya simpulkan bahwa orang yang jahat adalah orang yang tidak benar. Pasti namanya jahat yang mesti nggak benar.
Golongan yang kedua orang benar adalah orang baik, itu kita. Ya. Nah lebih lanjut saudaraku yang Tuhan kasih, kita akan masuk pada berkat khusus. Tadi umum tuh, tapi ada berkat khusus. Nah berkat khusus ini adalah berkat buat orang yang dikatakan Tuhan, yaitu orang yang benar adalah orang yang baik. Benar itu orang baik. Sebab baik itu belum tentu benar. Orang jahat, pembunuh, perampok bisa berbuat baik, saudara. Bisa. Tapi dia sendiri tidak benar. Tapi orang benar selalu melakukan yang baik. Nah kalau ada orang yang merasa dia orang benar tapi kelakuannya nggak baik, itu ya ada yang salah ini, perlu dipertanyakan. Nah menjadi benar dan baik karena dibenarkan oleh penebusan dosa lewat karya salib Kristus. Sehingga menjadi orang-orang yang baik karena melakukan kebenaran. Aslinya itu tidak ada orang benar, saudaraku. Alkitab mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang. Tidak ada yang benar. Itulah sebabnya Yesus sampai turun ke bumi jadi manusia. Menjadi manusia satu-satunya yang benar. Sebab untuk menebus orang berdosa harus orang yang tidak berdosa. Tetapi kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Pegang baik-baik di saudara. Ya. Jangan saudara lepaskan itu. Penebusan Yesus di kayu salib dan kita percaya dia sebagai Tuhan Juru Selamat membenarkan kita. Menjadikan kita orang-orang benar yang dimampukan dan didorong untuk berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Nah berkatnya, saudaraku yang Tuhan kasih, berkat khusus bagi orang percaya, pertama meliputi keselamatan. Ini enggak semua orang bisa selamat, saudara. Keselamatan cuman untuk berkat khusus kepada orang yang percaya Yesus. Ini mutlak. Saudara mesti ajarkan kepada anak cucu saudara. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mutlak ini saudaraku. Di luar Yesus itu omong kosong saudaraku. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 16 atau 6 ayat 16. Saudara. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sana, ke surga kalau tidak lewat Yesus. Kemudian di Kisah Rasul 4, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa membawa kita ke selamat, kecuali dalam nama Yesus. Saudara ini mesti diajarkan kepada anak-anak dan cucu saudara. Mutlak. Jangan lepaskan Yesus dan jangan keluar dari Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang kedua, pemeliharaan Allah. Selama kita masih hidup di dalam dunia itu ada pemeliharaan Allah. Saudara dan saya sampai hari ini itu karena pemeliharaan Allah. Nah rinciannya apa? Ada pada pokok bahasan kita nanti. Ya dalam ayat pokok kita. Dan yang ketiga berkat khusus itu adalah damai sejahtera. Saudara dunia memang bisa memberikan damai. Tapi damainya tergantung dari situasi dan kondisi. Situasinya baik, banyak duit, damai dia. Tapi kalau situasinya nggak enak, damainya hilang. Tapi damai sejahteranya Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Mampu membuat kita tenang. Dan tetap percaya damai sejahtera Tuhan. Lalu yang ketiga, berkat khusus itu waris kerajaan Allah. Ini berkat khusus gak untuk semua orang. Hanya untuk orang yang tinggal dalam Yesus. Saudara waris kerajaan Allah ini. Yang terakhir kehidupan kekal. Itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan setia. Hidup dalam kebenaran. Orang benar dan berbuat baik. Saudaraku yang Tuhan kasih, di akhir zaman ini saudara perlu periksa hidup saudara. Saudara betul mengaku Tuhan, tapi hidup kita benar enggak? Bagaimana hidup pernikahan saudara, benar enggak? Kalau enggak berlaku ini. Harus bertobat saudara. Ya, harus bertobat. Kalau tidak saudaraku yang Tuhan kasih, kita akan kehilangan berkat khusus ini. Ya. Nah untuk berkat pemeliharaan Allah saudara, yang berkat pemeliharaan Allah ini akan kita bahas. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan menerima berkat pemeliharaan Allah. Nah, untuk berkat pemeliharaan Allah,
sudah Tuhan berlakukan kepada umatnya yang percaya sejak perjanjian lama, yaitu umat Israel. Diberikan kepada umatnya. Namun sayang dalam perjalanan selanjutnya, Israel tidak hidup dalam kebenaran. Saudara bayangkan umat pilihan Allah sendiri yang disayang begitu rupa. Diberi berkat-berkat khusus, tapi ternyata hidupnya tidak menurut kebenaran Tuhan. Tuhan tolak, Tuhan buang, saudara. Sampai hari ini mereka belum mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tersingkir. Berkat-berkat sudah disediakan, tapi hidupnya balelo, nggak masuk dalam kebenaran. Makanya kita ini hati-hati, saudara. Kalau umat pilihan aja Tuhan nggak sayangkan, apalagi kita, umat di luar pilihan Tuhan. Yang hanya karena anugerah, kasih karunia, diambil Tuhan. Jadi umat Israel rohani. Kita sama kayak Tuhan, ngaku percaya Yesus, tapi hidupnya kita nggak benar. Saudara itu cuma nama aja, kita sesungguhnya dibuang dari hadapan Tuhan, saudara. Jadi ini penting sekali, saudaraku. Di akhir zaman ini kita perlu betul-betul hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, ucapan berkat ini terus berlaku sampai kepada umat di akhir zaman, yaitu kita, saudara. Yaitu orang-orang percaya. Nah, berkatnya apa? Mari kita masuk dalam ayat pokok kita, saudara. Dalam Bilangan 6 ayat 21 sampai 27 demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Selanjutnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Ini berkatnya, saudara. Dalam catatan selanjutnya saya kasih tahu di sini bahwa berkat ini diucapkan kepada jemaat yang datang dalam perhimpunan Tuhan ibadah sebelum mereka meninggalkan perhimpunan. Jadi berkat ini diperintahkan kepada Harun dan anak-anak pada waktu ada ibadah raya, pertemuan raya menghadap Tuhan. Selesainya imam kepala sebelum melepas umat Tuhan itu memberikan berkat ini. Dan berkat ini tidak pernah dibatalkan, saudaraku. Masih berlaku sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Nah, berkat ini pun masih selalu diucapkan dalam jemaat sebelum meninggalkan perhimpunan. Meski dalam format ucapan yang berbeda, namun intinya sama. Mengucapkan berkat dan dari Tuhan kepada umatnya. Kalau di perjanjian lama, saudaraku yang Tuhan kasih, Alkitab mengatakan demikian, saudaraku. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Berkat itu diletakkan katanya menggunakan namaku. Nah, zaman dahulu nama Tuhan kan belum diperkenalkan. Makanya di zaman perjanjian baru ini, saudaraku, meskipun formatnya berbeda tapi nama Tuhan yang jelas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara bisa melihat hamba-hamba Tuhan khususnya Bapak rohani kita. Kalau memberkati selalu berkat dari Bapa, Yesus, lalu Roh Kudus. Yaitu Tuhan, Yesus Kristus, itu namanya. Tapi intinya sama karena zaman dahulu Allah belum memperkenalkan secara belak-belakan. Dalam namaku, kata Tuhan. Nah, beberapa gereja masih mengutip ayat ini dengan mengucapkannya sesuai dengan ayat tadi bilangan itu, plak, seperti itu. Beberapa hamba Tuhan di sini pun, saya pernah dengar waktu itu Bapak Hani memberikan berkat kepada jemaat dengan membacakan ayat ini. Dan itu Alkitabiah, berlaku sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat apa saja yang Tuhan ucapkan kepada kita dan yang seharusnya juga kita nikmati. Saya mempelajari tercatat setidaknya ada 3 hal besar yang Tuhan sampaikan berkatnya bagi kita, saudaraku. Yang tetap berlaku bagi kita di masa sekarang ini. Nah, kita akan pelajari ketiga berkat besar ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama dalam Bilangan 6 ayat 24 dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat itu selalu berpasangan. Dan pasangannya pas-pas, cocok-cocok. Memberkati, melindungi.
Nah, ketika saya pelajari, mari kita lihat berkat yang pertama di sini, kalimat pertama, memberkati engkau. Nah, kalimat memberkati ini, saudaraku, ini artinya membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa enggak, saudaraku? Itu hatinya Tuhan untuk kita loh. Kalau Tuhan sudah buka pintu, enggak ada yang sanggup menutup. Kalau Tuhan menutup, sebaliknya enggak ada yang sanggup untuk membukanya. Nah, itu berkat Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan demikian. Ia itu kata ganti dari kita. Pribadi lepas pribadi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Luar biasa. Saya kasih contoh. Hal ini yang dialami oleh Yusuf. Kalau saudara nanti baca dalam Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi orang yang selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Saudara baca aja kisahnya itu. Apa saja yang dipercayakan oleh Yusuf, meski sebagai orang yang dipenjara, saudaraku, sampai budak, semuanya berhasil. Sampai orang tuh senang, lalu mempercayakan penuh. Berhasil, dan ini diberikan buat kita, saudara. Untuk itu saudaraku yang Tuhan kasih, ini berkat buat kita, maka saudara pun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Ya, ini sudah akhir zaman ini, Tuhan mau datang. Sungguh-sungguh. Tuhan kasih berkat ini buat kita, tapi kita nggak boleh main-main. Tadi pagi, saudaraku, saya bersaksi ada jemaat yang berkata, usaha saya kok seperti nggak diberkati ya. Padahal saya kebaktian loh Pak, rajin loh Pak. Saya juga bingung, kenapa ya, ada apa? Saya persembahan, berpuluhan apa, semua. Tapi kenapa ya? Nah belakangan ngomong-ngomong, saya baru lihat orang ini kalau kebaktian, datangnya telat, pulangnya duluan, saudara. Saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan itu serius sama kita, nggak main-main. Waktunya betul-betul diberikan buat kita. Nyawa aja diberikan. Saudara, belajarlah sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. 6 hari Tuhan berikan buat kita untuk cari duit. Cari dengan sungguh-sungguh. 1 hari Tuhan minta, enggak sehari. 2 jam paling lama kita ibadah nih. Di korting saudara waktunya Tuhan. Ibadah jam 9. Ini jam 5 mulai, datangnya setengah 6. Kan di korting itu namanya. Waktunya Tuhan. Tuhan masih berkemurahan. Ibadah belum selesai, saudaraku yang Tuhan kasih. Belum doa berkat nih, dia udah ngilang. Amin sudah enggak ada. Saya berkata kamu ibadahnya belum sempurna, makanya kamu gak diberkati. Kenapa? Doa berkatnya belum disampaikan, udah ngabur saudara. Ya kan saya harus buka toko, harus buka usaha. Betul, berarti Tuhanmu itu toko dan usahamu, bukan kamu mau mencari Tuhan. Kalau mau mencari Tuhan full, sampai selesai. Saudara jangan tinggalkan ibadah sebelum selesai. Bikin juga yang ikut live streaming. Jangan dimatikan sebelum doa berkat disampaikan. Saudara nggak dapat berkat itu. Jangan pikir saudara yang penting sudah datang kebaktian, kasih kolekte, dengar firman. Pokoknya dengar, ngerti orang ngerti urusan belakangan, kadang-kadang suka begitu yang suka. Lalu ngabur aja. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Duduk tenang, tunduk sama Tuhan sampai berkat Tuhan disampaikan. Saudara menadahkan tangan. Amin. Orang ini berubah saudara. Waktu ia rubah dengan sungguh-sungguh. Dia gunakan waktunya konsen sungguh-sungguh buat Tuhan, menghargai Tuhan. Tuhan ubahkan. Usahanya diberkati Tuhan. Ini kisah nyata saudara. Jadi kalau ibadah jangan pernah main-main. Selain hidup kita juga jangan main-main. Ya. Mari kita lanjutkan saudaraku. Kalimat yang kedua dari berkat pertama adalah melindungi engkau. Selain dari memberkati tadi sudah ada. Tuhan juga berkatnya salah satunya adalah melindungi kita. Nah kata melindungi itu meliputi beberapa hal saudaraku. Yang pertama dijaga.
Luar biasa enggak? Alkitab katakan kita dijaga bahkan seperti biji matanya Tuhan loh saudara. Saudara berbicara tentang biji mata. Saya kasih contoh aja Pak Yosef sama Selvi. Mereka begitu mencintai. Sampai punya anak 2 kan itu cinta saudara sampai hari ini. Kalau Selvi mengatakan, Pak aku cinta banget sama itu. Makanya aku culek matamu. Oh tunggu dulu. Cinta ya cinta. Mata jangan diculek. Pasti saudara. Mata itu berharga. Saudara mau orang bilang cinta sama aku sayang. Tapi tolong ya aku minta matamu tak cukil. Pasti nolak saudara. Tunggu dulu. Karena mata itu berharga. Nah kita dijaga Tuhan, disayang Tuhan itu seperti biji mata. Luar biasa. Ini ayat-ayat cuman untuk ayat-ayat sebagai catatan saja. Banyak ayat yang soal masalah dijaga. Yang kedua dibela. Kita ini dibela Tuhan, beda dengan orang di luar Tuhan gak punya pengharapan. Saudara alami apa? Sakit penyakit, alami masalah. Tuhan bela kita. Apalagi iblis, saudaraku. Tuhan bela kita, nggak usah takut. Ada pembelaan. Yang ketiga dinaungi. Ya, dinaungi oleh Tuhan dalam perteduhan. Ayub, saudaraku Tuhan pernah ditantang oleh iblis soal Ayub. Tuhan berkata, lihat Ayub, nggak ada hambaku seperti Ayub. Begitu tulus, takut sama Tuhan. Iblis ngomong apa? Ya Tuhan. Orang Tegal bilang, ya nyotet lah. Tuhan jagai, Tuhan pageri, naungi, cabut itu naungan Tuhan pagernya. Izinkan saya masuk, dia pasti akan menghujat Tuhan. Tuhan lihat Ayub punya kapasitas, kemampuan, imannya luar biasa. Oke, cabut. Iblis masuk, menggocoh Ayub, dan ternyata Ayub memang bisa dipercaya Tuhan. Setianya luar biasa dia. Meskipun istrinya saudaraku sempat mengecewakan, kamu masih setia sama Tuhan. Kutuki Tuhan lalu mati aja. Ayub gak pernah menceraikannya saudaraku, dia tetap cintai istri. Zaman sekarang saudaraku enak aja dia. Istri dari melahirkan anaknya berapa ditinggal begitu aja. Saudara berdosa bertobat itu saudara. Ayub setia dalam semuanya hal. Daheran setelah selesai Tuhan pulihkan berkat-berkatnya. Ayub dijaga, Ayub dibela, dinaungi, diawasi. Diawasi bukan karena berbuat jahat. Tuhan awasi Ayub, jangan-jangan iblis sampai berlebihan. Dikeplak sama Tuhan saudaraku. Tuhan bilang silakan, tapi awas sayangkan nyawanya, jangan utik-utik ya. Tubuhnya boleh kena sakit saudara. Tapi nyawanya jangan kamu utik. Iblis gak berani saudaraku. Dan yang terakhir dibungkus. Nah tadi pagi saya ngomong ini dibungkus apa? Pak kayak lumpia dibungkus kayak lontong. Maksudnya apa dibungkus? Nah kita lihat ayatnya aja. Yohanes 15 ayat 5 saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus. Lalu Yesus masuk di dalam kita. Kayak dibungkus saudara. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita masuk di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Siapa yang masuk dalam diri kita? Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita dinaungi oleh Yesus, Bapak. Surgawi juga menaungi kita dalam 2 tangan. Ini seperti dibungkus. Dengan kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita akan menjadi orang yang produktif, saudaraku. Diharapkan seperti itu. Berbuah. Ya. Buah-buah itu banyak, buah pertobatan. Buah perbuatan baik. Buah bibir. Buah bibir itu mengucapkan pujian yang baik kepada Tuhan, bukan maki-maki, saudara. Dan banyak buah-buah yang lain. Di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita dibungkus sama Tuhan. Saudara, aku lihat pelindungan Tuhan luar biasa. Ya, kita dijaga, dibela, dinaungi, diawasi, dibungkus, luar biasa saudara. Itu kata melindungi, bukan cuma melindungi, tapi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang istimewa. Itulah saya dan saudara. Lanjut saudara, sekarang berkat yang kedua.
Berkat kedua adalah Bilangan 6 ayat 25. Berkatnya demikian bunyinya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Mari kita lihat saudaraku berkat kedua ini dalam kalimat yang pertama. Menyinari engkau dengan wajahnya. Kata menyinari itu dengan wajahnya itu memberi pencerahan. Saudara. Memberi pemahaman. Kalau orang Tegal bilang. Paham, pencerahan. Saudara kita lihat aja ayatnya dalam Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, kita semua, dapat memahami, dikasih pencerahan. Betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kadang kita nggak paham ya. Nggak paham Tuhan itu. Tuhan begitu mengasihi kita. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Tuhan luar biasa. Kita dikasih pencerahan itu. Yang kedua, berkat yang kedua dalam catatan, memberi petunjuk. Selain diberikan pencerahan lewat firman Tuhan, kita jadi ngerti, oh firman Tuhan. Seperti ini kita dikasih pengertian. Kemudian juga memberi petunjuk. Tuhan menyinari wajahnya itu dengan wajahnya. Artinya yang kedua memberi petunjuk. Coba lihat Mazmur 119 ayat 135. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Firman Tuhan itu memberi pencerahan, memberi pemahaman. Jadi sinar wajah Tuhan itu berbicara itu saudaraku, memberi pencerahan dan memberi petunjuk. Nah, saudaraku kalau ingat khotbah Bapak Gembala kemarin tentang Meterai 4 dan 5 di Wahyu 6. Kesannya kayak mengerikan. Kita menghadapi sesuatu yang itu. Sehingga ada jemaat bilang, Pak piben ya kita Pak. Ketepannya kok yang medeni. Saudara, Allah itu memberkati kita selalu berlaku dalam setiap situasi apapun. Sungguh pun itu sudah difirmankan sama Tuhan apa yang terjadi. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan akan memberikan pencerahan, petunjuk-petunjuk untuk menghadapi. Rasul Paulus berkata, jika engkau itu pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang memang Tuhan izinkan. Tuhan akan berikan jalan keluar, ada petunjuk, pencerahan. Nah hari-hari ini kadang-kadang saudaraku, anak-anak Tuhan jadi panaroid. Soal vaksin, lagi rame ya. Bener orang Pak, vaksin jadi anak antikris. Tunggu disuntik cetut, udah. Kita jadi pengikut antikris. Saudara tahu bahwa di akhir zaman, saya pernah ungkapkan ini, akan ada penyesatan. Ada rasul palsu, guru palsu, nabi palsu. Tapi penyesatan yang paling hebat, saudaraku, adalah medsos. Banyak hoaknya, saudaraku, banyak bohongnya. Saudara cermati deh. Presiden Donald Trump membuka rahasia ini. Tapi yang ngomong orang Indonesia. Yang jelasin orang Indonesia. Orang itu nggak ngerti yang diomongkan di sana. Saudaraku yang Tuhan kasih, banyak bohongnya. Vaksin itu tidak ada, antikris itu microchip dengan itu berbeda. Lah itu kalau begitu, saudaraku vaksin yang dulu-dulu, vaksin polio, vaksin TBC, BCG itu ada itu juga. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini penyesatan saudara. Orang jadi panaruid, semuanya dihubungkan. Sebentar-bentar kalau kayak gini, maka rapture bisa terjadi kapan saja. Dia nggak ngerti Alkitab, saudara baca Alkitab. Makanya kebaktian yang setia, dengar pengajaran dari Bapak Gembala ya, dan kami semua. Akan dikasih petunjuk pencerahan. Kita bersyukur saudaraku ya. Saya secara pribadi ini, saya bangga bergabung dengan GBDI. Yang dibukakan meterai, dari meterai saya pelajari. Kita kalau melajari meterai, kita ngerti. Antikris itu datangnya nanti. Ini meterai 5 aja belum rampung sudah. Meterai 6 juga belum. Tapi udah rame. Orang jadi panaroid sebentar-sebentar COVID. Saya sakit selama 3 minggu. Orang panaroid saudaraku. Padahal saya kena tipes. Wah COVID ya jajak ya. Pendetaannya COVID ya. Ada jemaat bilang, Pak bisa nih hilang ngancelep kayak siluman. Telung minggu maring di meriang. Gitu loh. Saya pernah kena tipes itu waktu kelas 4 SD saudaraku.
Dokter ngomong sama saya, Anda tipes berat nih Pak, bukan lagi gejala. Mulutnya pahit, perutnya tidak enak. Makan keluar, kalau panas cuma malam, paginya seger. Kan lucu. Anda pernah kena ya? Betul, waktu kelas 4 SD. Sampai rambut saya rontok, saudaraku. Persis kayak gitu gejalanya. Tapi di luar kan paranoid. Wah, aja. Ya tahu orang Tegal bilang aja. Jangan-jangan, jangan asam apa jangan lodeh, saudara. Saya kena. Nah orang paranoid, apa sih kena? Saudara kalau lagi pilek, coba di swab, pasti positif. Ada kumannya, ada virus, ya virus pilek, saudara. Semuanya digebiah uyah. Betul? Paranoid akhirnya. Semuanya gebiah uyah. Paru-paru, COVID. Pilek, Pak, gigi-gigikan, COVID. Saya 3 minggu, saudara, terkapar. Karena mungkin nggak makan, tambah saya tensinya turun. Tensi saya kan rendah. Dokter bingung, Pak, kalau dilihat dedeknya sampean, harusnya darah tinggi. Papa mama darah tinggi kok Bapak bisa rendah, ya puji Tuhan. Kadang 110, 111. Pernah 100 bawahnya 50 itu keliengan, saudaraku. Ya saya lihat jalan itu kok ya lemper, saudaraku. Saya naik motor, Pak, ada gempa. Nggak ada, Pak, gempa di mana? Kemudian sampean orang Tegal kan ngomongnya sedikit kasar, ndak sampean ya sih orang bener. Iya, waktu di tensi rendah. Itu juga membuat saya jadi tambah lemes, saudara. Ya, orang kadang-kala paranoid, belum ceplok begitu. Saudara jangan mau disesatkan. Lihat Alkitab aja. Ya, sebab Tuhan nggak menaruh kita roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera. Amin. Kan kadang-kala kayak gitu membuat kita takut, khawatir. Itu menyesatkan kita. Firman gak pernah disinggung, yang disinggung COVID. Antikris, vaksin. Ayatnya langka, saudara. Mereka gak bisa membuktikan itu. Untuk itu, sidang jemaat mana yang dikasih Tuhan, yang sangat dikasih. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan atau kebingungan. Saudara setialah dalam pengembalaan, setia ibadah, dengar pengajaran firman Tuhan. Jangan ceguken, tahu ceguken? Senggol sitik mutung. Dengarkan firman Tuhan sekeras apapun kalau itu firman Tuhan, dengar saudara. Ketika saya sakit, saudaraku yang Tuhan kasih, saya merasa Tuhan justru lebih dekat. Kalau malam panas kan gak bisa tidur, saudaraku. Tepak. Saya berdoa sama Tuhan, saya rasa Tuhan dekat sekali. Banyak hal yang Tuhan berikan pencerahan kepada saya. Bahan-bahan untuk saya pelajari. Ya. Dan saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan memberi pencerahan dan petunjuk kepada kita lewat firman-Nya. Untuk itu setia saudaraku beribadah. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, berbicara menyinari engkau dengan wajahnya, itu berbicara tentang diperkenan untuk menemui. Kita dikenan Tuhan untuk menemui Tuhan. Kan kadang-kadang kita nemui orang susah ya. Saya pernah mau nemui wali kota, angel luar biasa saudara. Ya, untuk nemui wali kota saya pernah, Pak, tolong rambutnya disisir, Pak. Ya lihat, Pak, lain kali jangan pakai selop, kalau bisa yang pakai sepatu. Sebab ini nggak ada pejabat wali kota loh, saudara, belum presiden. Saya pikir untuk menghadapi itu wali kota dulu. Nggak tahu sekarang aturannya masih enggak. Menghadapi wali kota itu harus seperti itu. Nah saudara menghadap Tuhan pakainya apa, saudaraku? Ada yang pakai sendal jepit? Kalau saya pribadi pakai yang terbaik, saudara. Saudara pergi ke pesta, luar biasa, saudaraku. Saya kadang-kala pangling. Ada penghijauan sana sini. Mulutnya lebar jadi ciut, saudaraku. Matanya sipit bisa jadi lebar, kan bingung saya. Tapi besok udah balik lagi. Pakaiannya seperti toko berjalan. Tapi kalau kebaktian, puji Tuhan. Jauh, saudaraku. Apa anane? Walaupun memang yang penting hati betul. Tapi ini saya pribadi, ya pendapat saya. Lebih baik pakai yang terbaik buat Tuhan. Masa untuk pesta aja sudah bisa tampil baik. Datangnya jam 6, jam 5 sudah jagong. Oh, takut orang keduman jagongan. Kata, tapi kalau kebaktian, jam 5, setengah 6 baru teko.
Ini intermezzo aja. Dan kenyataan seperti itu kan, kita-kita itu. Tuhan memberkati kita, menyinari wajahnya. Saudara diperkenan untuk menemui Tuhan kapan saja. Luar biasa enggak? Dimanapun saudara berada, berseru sama Tuhan. Tuhan berkenan untuk mendengar. Untuk ditemui. Enggak kayak pejabat saudara. Ya, enggak ada. Mari lanjut saudara. Kalimat yang kedua dari berkat yang kedua itu adalah memberi engkau kasih karunia. Memberi kasih karunia ini saudaraku, memiliki 4 arti. Yang pertama adalah mendapat kemurahan, kasih karunia. Kita mendapat kemurahan demi kemurahan, luar biasa. Lalu yang kedua mendapat kepercayaan. Itu kasih karunia. Ya, kasih karunia. Lalu yang ketiga dipilih atau dikhususkan. Dan yang keempat memiliki arti memberi engkau kasih karunia itu pemberian-pemberian yang terbaik buat kita. Kata yang terbaik itu ukuran Tuhan, saudaraku. Bukan ukuran kita. Kadang Tuhan bilang, Tuhan aku minta itu dapatnya ini. Kalau yang terbaik buat Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan, saudara. Amin, saudara. Jangan pernah mudah kecewa, ya. Jangan tertipu dengan kenyataan. Kalau Tuhan izinkan, itu pasti yang terbaik. Nah, kita lihat beberapa tokoh Alkitab sebagai contoh, saudaraku. Misalnya Nuh. Dalam Kejadian 6:8 Tuhan dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh mendapat kemurahan dan mendapat kepercayaan. Mendapat kemurahan untuk tidak dibinasakan lewat air. Bahkan apa? Nuh hidupnya beda. Ini dia, saudaraku. Nuh tidak hidup menurut umumnya orang. Dia taat. Luar biasa, saudara. Waktu itu Tuhan marah memuncak. Tuhan memusnahkan seluruh bumi. Dengan air bah. Sebinatang-binatangnya, saudaraku. Tapi Tuhan lihat ada satu keluarga namanya Nuh. Beda. Dia layak terima berkatnya Tuhan. Dia dapat karunia. Dan dipercaya bikin bahtera. Kemudian Daud. Dalam 1 Raja-Raja 8:16 saudara bisa catat, Daud ini juga mendapat kepercayaan dan dikhususkan, dipilih Tuhan. Yang hatinya dekat sama Tuhan. Dan diberi kepercayaan jadi raja. Menggembalakan umat Israel milik Tuhan. Kemudian ada Maria. Ya, dalam Lukas 1 ayat 28, Maria juga mendapat kepercayaan. Dipilih, dikhususkan. Untuk dipercaya Tuhan. Jadi jalan lahirnya Yesus. Di mana Allah berinkarnasi jadi manusia. Maria juga saudaraku yang Tuhan kasih. Dapat kepercayaan, dia dipilih dan dikhususkan Tuhan. Untuk juga saudaraku yang Tuhan kasih memberi pemberian-pemberian yang terbaik. Yesus itu pemberian terbaik saudara. Bagi dunia ini lewat Maria. Jadi memberi engkau kasih karunia, saudara mendapat kemurahan, mendapat kepercayaan, dipilih dan dikhususkan, lalu mendapat pemberian-pemberian yang terbaik dari Tuhan. Nah yang terbaik belum tentu memuaskan kita secara daging. Percayalah saudaraku. Ya, saya lagi gak ngecap. Kalau saya mau bersaksi banyak, loh kok kayak gini. Gak sesuai permintaan, tapi ternyata itu yang terbaik. Coba kalau aku dikasih yang sesuai, wah ternyata jadi begini. Akan kekurangan waktu kalau bersaksi seperti itu. Selanjutnya saudara, berkat yang ketiga. Di dalam Bilangan 6 ayat 26, ini berkat ketiga, dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pertama menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita lihat yang pertama, menghadapkan wajahnya kepadamu. Menghadapkan wajahnya kepadamu itu memiliki 2 arti. Yang pertama memberi perhatian. Orang kalau lagi memberi perhatian kan wajahnya dimadepin. Oh iya gimana. Menghadap. Memberikan perhatian. Ya, itu ayatnya untuk referensi Mazmur 89 ayat 15. Memberikan perhatian kepada kita. Lalu yang kedua, memberi perkenanan. Artinya Tuhan memberi waktu. Orang kalau berkenan, ya kalau kita orang mau ketemu telepon, kalau kita nggak berkenan, maaf ya, lagi sibuk. Orang itu nggak berkenan. Tetapi saudaraku menghadapkan wajahnya kepada Tuhan kepada kita itu selain memberi perhatian, Tuhan memberi perkenanan. Dia berkenan untuk ditemui,
Dia berkenan memberi waktu. Tuhan berkenan untuk mendengar keluhan saudara. Doa saudara. Ini menghadapkan wajahnya kepadamu. Nah terus saudaraku, lawan dari menghadapkan wajah adalah memalingkan wajah. Ah ini kan tidak enak saudaraku. Jadi di pagi saya bilang, ketika saya pacaran atau saudara yang lagi pacaran itu juga. Kan namanya menghadapkan wajah itu lebih srek ya. Coba kalau saudara lagi nembak orang, I love you. Lalu pacar saudara nggak mau ngeliat, bilang tok, gitu. Nggak puas saudaraku. Tapi kalau menghadap, waduh, jeduk jantungnya, saudara ya. Coba kalau saudara ngomong sama orang, tapi nggak menghadap, wah, kita bertanya-tanya ini orang kok ngomong nggak menghadap sih ya. Dulu saya pernah ditegur namanya orang Tegal, katanya kalau negur orang Tegal lu enak ya. Pak Gijung disapa ke mukanya ke sana, begitu loh. Larat ini oh. Orang Tegal kata-kata ceplas-ceplos, memang nyakitin juga sudah ngomongnya. Itulah orang Tegal. Mungkin waktu saya salaman, disapa orang, saya yang lihat tadi siapa? Kan berarti yang lihat. Wah, ada yang tersinggung loh saudaraku. Dan terang-terang ngomong ketemu orang salaman maning. Galak temen ya mak-mak ini. Ya, hidup mak-mak ya. Terang-terangan. Tapi sama yang lain nggak berani katanya. Karena saya nggak tahu. Aku kan tahu kecilnya kamu. Waduh diwes-wes saudaraku. Makanya Tuhan bilang seorang nabi nggak dihargai di dirinya sendiri karena tahu kecilnya. Mungkin kayak gitu kali ya. Bapaknya kayak tukang kayu. Yesus kan digituin. Aku ngerti papane kon kan biyen bekas wong tokong ya kan, biasa begitu sudah kurang Tegal. Tundet-tundet dulu. Tapi namanya orang di dalam Tuhan, mereka tulus ngomong seperti itu. Memalingkan wajah, itu enggak enak saudaraku. Coba suami istri ngobrol-ngobrol, ya tapi enggak madep saudaraku. Pasti perasaan ini, apa sih ya? Lara untu, lara weteng. Nah di dalam Alkitab, catatan selanjutnya. Berbahaya saudaraku jika sampai Tuhan memalingkan wajahnya. Karena itu berarti Tuhan sedang murka kepada kita. Allah pernah memalingkan wajahnya kepada bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat 5. Allah marah, memalingkan wajahnya. Dan sampai hari ini Tuhan masih memalingkan wajahnya kepada Israel secara jasmani. Nah di dalam Alkitab saya mencatat saudaraku, ada beberapa orang pernah diperlakukan Tuhan. Tuhan memalingkan wajahnya dan bungkem gak mau ngomong saudaraku, gak mau berfirman. Yang pertama Abraham saudara. Allah pernah memalingkan wajahnya terhadap Abraham, padahal Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan bungkam gak berfirman, gak ngomong sama Abraham. Gara-gara apa? Abraham bertindak sembrono saudaraku. Dia enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak menanti janji Tuhan soal keturunan dengan sungguh-sungguh. Istrinya juga Sarah, saudaraku. Enggak sabaran. Lalu dia punya ide konyol. Suami-suami, dengar ya. Kalau ada ide-ide yang bertentangan dengan Alkitab, jangan dituruti. Kesuwen pak, orang dua-dua anak, aku setua. Ini no buren, tahu buren ya. PN. Sampai ada orang Tegal dasar laki-laki. Diambil juga, saudaraku. Lalu lahirlah seorang putra yang Alkitab katakan lakunya seperti keledai liar, paham ya saudaraku, sampai hari ini jadi masalah. Tuhan marah saudara. Tuhan palingkan mukanya dan bungkem ngejak ngomong Abraham. Ya, orang kalau nggak dijak ngomong nggak enak loh saudaraku. Ketemu si Bang Riwong didiemin itu nggak enak loh saudara. Saya masih ingat kesaksian Bapak Gembala, dulu waktu masih kecil didiemin mamanya. Kasih duit, kasih makan, minum, tapi nggak dijak ngomong. Saya masih ingat betul. Saya juga pernah digituin sama mama saya, saudara. Saya paling dekat sama mama, sebab papa saya galak, saudaraku, killer. Saya kalau dihukum itu, dulu kalau pulang nangis, kenapa nangis? Berantem, dimarahin, saudaraku. Laki-laki berantem nangis. Balik lagi, hajar lagi. Diajarin jadi kayak preman, saudara. Jadi tukang berantem saya dulu akhirnya. Wah ngawur didikannya, didikan Belanda. Jadi saya cenderung dekat sama mama, sama ibu. Makanya saya terus terang waktu saya sakit,
Tidak ada ibu, saya punya ibu rohani. Beliaulah yang saya telepon. Doakan saya lagi lemes, saudaraku. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, mbok ces, saudaraku ya, namanya doa seorang ibu. Lalu saya juga merasa ketika jemaat mendoakan saya, hamba-hamba Tuhan, saya rasa, saudaraku, nyetrum. Waktu saya penyembahan, aku bisa rasa, ada kekuatan lain yang menopang saya, memberi saya kekuatan, sukacita. Saya rasa kalau saudara mendoakan sungguh-sungguh, itu terasa, saudaraku. Nah ini Abraham, sekali lagi kita balik kepada Abraham. Abraham tidak dijak ngomong sama Tuhan. Lalu yang kedua Daud, saudaraku. Daud juga pernah Tuhan bungkem sama Daud. Sampai minta Tuhan tolong jangan ambil rohnya dari dia. Ketika Daud berbuat gak baik. Ini dua-duanya adalah tipe-tipe orang yang gak setia, saudaraku, sama pasangannya. Para suami-suami jangan suka ya ngomong sembarangan sama istri. Maki-maki, saudara, Tuhan bisa bungkem sama saudara lo. Berkatnya di stop lo. Cucu saya pernah, saudaraku yang Tuhan kasih. Istri saya kan waktu saya sakit selalu ngomong, Pap, mau ini. Saya bilang ini cerewet tapi bagus. Cucu saya bilang, Kong, kalau mat cerewet jangan dimarahin. Tapi dicium. Tapi kita iya juga, saudara. Cerewetnya kan cerewet positif. Kalau kita cerewet berantem, dicium. Dan waktu saya praktekkan luar biasa ya. Luar biasa, saudara. Oh, terima kasih sayang, celup gitu. Biar pet mukanya, saudaraku. Dan wah, Abraham, Daud pernah Tuhan diemin, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, kita jangan pernah main-main. Jadi adil lah ya. Yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut saudaraku yang Tuhan kasih. Yang ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir dari berkat yang ketiga, memberi engkau damai sejahtera. Nah, damai sejahtera Tuhan berbeda dengan yang diberikan dunia. Damai sejahtera Tuhan itu mengatasi kegelisahan dan kegentaran hati kita dalam menghadapi situasi dunia ini. Damai, saudara. Kita memang akan menggenapi, nggak mau, saudaraku. Covid ini penggenapan firman Tuhan, bukan dari antikris, saudaraku. Siapa yang bilang itu dari antikris? Memang kesananya akan dimanfaatkan situasinya, iya. Ini Tuhan. Tapi damai sejahtera Tuhan itu akan diberikan kepada kita untuk kita bisa mengatasi. Tenang hadapi. Karena kita akan mendapat pencerahan, bimbingan dari Tuhan. Tuhan gak akan biarkan selaku umat pilihannya sampai disesatkan begitu Pak. Tidak. Harus ada jemaat Tuhan gereja yang sempurna. Ini tujuan kita ke sana. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh supaya kita mencapai targetnya Tuhan. Tuhan akan bantu kita lewat Roh Kudus. Kita hanya sungguh-sungguh saja di dalam Tuhan. Nah, damai sejahteranya Tuhan ini melampaui segala akal karena sumbernya dari Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang memberikan kita. Kita lihat ayatnya, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Nah, melampaui segala akal artinya sampai kepada hal-hal yang tak terpikirkan oleh pikiran kita. Melampaui akal kita. Dan itu diberikan buat kita, luar biasa sekali, saudaraku. Yang terakhir dari kesimpulannya. Oh, masih ada di sini. Kata akan memelihara, damai sejahtera Tuhan itu akan peliharakan kita. Itu dipakai dalam bahasa Yunani poureo. Dan ini adalah istilah yang dipakai dalam kemiliteran, saudaraku. Yang berarti menjaga atau membentengi gerbang kehidupan batiniah kita. Sampai kepada pikiran, kehendak, perasaan kita. Dinaungi, dilindungi Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Nah sekarang, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kepada jemaat yang bagaimana berkat ini diucapkan dan diperlakukan. Sudah saya jawab sebetulnya. Jawabnya jelas, kepada jemaat yang datang berhimpun dalam hadirannya. Untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan karena main-mainnya, karena ditelepon orang enak ya, diteleponi terus. Kalah. Saudara nggak tulus itu, rubah itu. Menghormati Tuhan. Baik dengan cara kita. Tadi salah satunya mungkin pakaian kita. Walaupun itu tidak harus, saudaraku ya. Kalau memang saudara nggak punya ya apa boleh buat, yang penting memang hati tulus sama Tuhan. Menghormati dengan sungguh-sungguh ibadah. Lalu saudaraku yang Tuhan kasih, karena kita mengasihi Tuhan.
Dan membawa korban kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban firman Tuhan yang harus kita bawa. Buat Tuhan. Tuhan peruntukkan buat pekerjaan Tuhan. Ya, ada rumah pelayanan yang banyak itu. Tuh, saudara punya hak berkat seberapapun saudara dengan kasih Tuhan memberi. Dalam perhimpunan ini. Saudaraku yang Tuhan kasih. Berkat itu diberikan kepada kita. Jadi inilah pentingnya kita hadir dalam perhimpunan kepada Tuhan. Karena semua berkat ini diberikan kepada kita dan terus diperbaharui setiap kita beribadah. Setialah beribadah, saudaraku. Yang live streaming juga setialah beribadah dengan rasa hormat. Ya, seperti ibadah rame-rame begini. Sampai tuntas ibadahnya. Dan berkat itu kita terima dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih.